Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang usul fikih. Tapi sebelumnya marilah kita pahami dulu peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian, objek kajian usul fikih, tujuan mempelajari usul fikih, dan ruang lingkupnya. Sebelum mempelajari konsep usul fikih, haruslah kita pahami hubungan antara fikih dan usul fikih, sehingga akan kita pahami dengan benar apa itu usul fikih. Kalau diibaratkan pohon, maka Al-Quran, hadis, ilmu nahwu, ilmu shorof, dan ilmu hadis, begitu juga dengan yang lain-lainnya, itu ibaratkan akar. Sedangkan usul fikih merupakan batang atau pokok dari pohon itu. Dan fikih diibaratkan ranting atau cabang dari pohon tersebut. Untuk lebih detailnya, mari kita mulai memahami pengertian fikih dan usul fikih. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata kerja dasar bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah, yaitu kumpulan atau ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syara, baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maupun berbagai ketetapan hukum syara yang ditetapkan oleh para ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Sedangkan pengertian usul fikih ditinjau secara bahasa terdiri dari dua suku kata, usul dan fikih. Usul artinya sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata fikih sebagaimana yang telah diuraikan tersebut berarti paham atau mengerti secara mendalam. Adapun secara istilah, usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan Al-Sunnah. Nah, dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan Al-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Dengan kata lain, usul fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah. Objek pembahasan ilmu fikih. Yang menjadi objek kajian ilmu fikih adalah segala perbuatan, perkataan, dan tindakan mukallaf atau orang muslim yang mampu dibebani hukum, sudah balik dan tidak gila dari segi hukum, termasuk hukum-hukum yang mensifati perbuatan para mukallaf itu sendiri, seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, syah, batal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan ilmu usul fikih adalah syariat yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum, baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ataupun dalil-dalil yang ijtihadiyah yang meliputi ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadul zari'ah, urub, syara'u man qablana, ataupun madhab sahabi. Selanjutnya, tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Tujuan mempelajari fikih adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, adalah terkait dengan penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan atau perkataan seseorang, dan fikih merupakan rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang.
Begitu pula fikih sebagai rujukan bagi setiap orang untuk mengetahui hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Kemudian dengan mempelajari fikih, manusia akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, dan mana yang tidak boleh. Sedangkan mempelajari usul fikih, ada beberapa tujuan dan manfaat mempelajari usul fikih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara. Yang kedua, untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mujtahid. Seorang mujtahid dituntut mampu menggali dan menghasilkan berbagai ketetapan hukum syara dengan jalan istinbat. Yang ketiga, mempelajari usul fikih adalah merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. Yang keempat atau yang terakhir, mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya di dalam nas secara tekstual. D. Mempelajari pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Ulama telah membagi kepada beberapa periode dari pertumbuhan dan perkembangan fikih. Pertama, periode Nabi dan masa kedatangan Islam. Kedua, periode sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, periode kodifikasi, tadwin, fikih dan kematangannya. Yang keempat, periode berhentinya ijtihad. Dan kelima, merupakan periode kebangkitan. Pembahasan masalah periode ini ada di video saya lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Menurut Amir Syarifuddin, bahwa usul fikih itu sebenarnya muncul bersamaan dengan ilmu fikih, walaupun dalam penyusunannya fikih dilakukan lebih awal daripada usul fikih. Penyusunan fikih sebenarnya sudah dimulai setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada periode sahabat. Pada waktu itu pemikiran tentang usul fikih juga telah ada. Sebagai contoh, seperti dikemukakan oleh Muhammad Abu Zarrah, bahwa ketika Ali bin Abi Thalib menetapkan hukum cambuk kepada peminum khamar, Sayyiduna Ali berkata, apabila ia minum khamar akan mabuk, dan kalau ia mabuk maka ia akan menuduh orang berbuat zina, maka kepadanya dijatuhkan hukuman tuduhan berbuat zina, yaitu dicambuk 80 kali. Apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ini dipahami bahwa beliau telah menggunakan kaidah apa yang dikenal dengan saddud dzari'ah. Pada masa tabi'in, kegiatan istinbat semakin meluas karena bersamaan dengan itu banyak persoalan hukum yang muncul. Pada saat ini tampil sejumlah tokoh-tokoh dari kalangan tabi'in yang banyak mengeluarkan fatwa, di antaranya Sa'id ibnu Musayyib dan Ibrahim al-Nakhai di Irak. Mereka adalah orang-orang yang memahami Al-Quran, Al-Hadis, dan fatwa sahabat. Pada awal 2 Hijriah muncul sejumlah ulama besar yang sangat berjasa dalam melahirkan ilmu usul fikih, dan masing-masing ulama besar tersebut memiliki manhaj tersendiri yang berbeda dengan lainnya dalam istinbat hukum. Imam Abu Hanifah misalnya meletakkan dasar-dasar istinbatnya dengan urutan dalil, yaitu Alkitab, Al-Sunnah, dan fatwa sahabat, dengan mengambil apa yang telah disepakati oleh sahabat dan memilih pendapat di antara mereka jika terjadi khilaf. Sementara itu, Imam Malik menempuh pendekatan atau manhaj usuliyah yang secara tegas menggunakan amal ahli Madinah. Selanjutnya, selain Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, muncul pula Imam Syafi'i. Secara teoritis, Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh mujtahid dalam menetapkan hukum dari dalilnya. Metode yang sistematis ini kemudian disebut dengan usul fikih. Teori usul fikih yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i secara sistematis itu dapat dilihat dalam karya beliau, yaitu kitab Ar-Risalah, yang hingga sekarang tetap menjadi rujukan oleh para ahli hukum dalam istinbat hukum. Kerangka dasar yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i ini kemudian dikembangkan oleh para murid-murid beliau,
pengikut-pengikut beliau, dan orang-orang yang datang kemudian. Salah seorang murid beliau yaitu Imam Ahmad Ibnu Hambal. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.